Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, alhamdulillah dina poe ieu urang tiasa diajar ngeunaan bahasa Sunda. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi ya mengenai bahasa Sunda. Gimana kabar kalian? Semoga di tahun 2021 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi belajar, dan juga tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Nah, di tengah pandemi ini, di tengah pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, kita tetap harus semangat dan kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan kita. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, juga meningkatkan imun tubuh dengan olahraga yang cukup, lalu juga istirahat yang cukup, dan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker ketika kita bertemu dengan orang lain. Seperti itu ya. Itu sebagai bentuk mengabdi kita kepada negara supaya negara Indonesia lebih cepat terbebas dari COVID-19. Oke? Nah, sekarang sesuai dengan apa yang ada di slide, di sini kita akan mempelajari mengenai dongeng. Oke, sebenarnya dongeng itu sudah tidak asing ya. Mungkin bagi sebagian besar dari kita sudah mengenal dongeng itu sejak kita kecil. Terkadang orang tua kita suka menidurkan kita atau menemani ketika ingin tidur dengan membacakan dongeng-dongeng. Nah, dari Indonesia, khususnya Jawa Barat, juga terdapat beberapa dongeng yang khas. Nah, kita pelajari sekarang ya. Oke, dongeng itu sendiri apa sih artinya? Dongengnya eta carita rekaan. Nah, itu rekaan ya. Anu diturunkeun sacara turun-temurun ti karuhun. Nah, artinya dongeng itu adalah cerita fiksi yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, di sini cerita rekaan atau cerita fiksi ini berarti kisahnya dianggap tidak nyata. Jadi, ini dijadikan cerita supaya kita bisa mengambil pelajaran yang terdapat dalam cerita tersebut. Seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, di dalam dongeng itu ada macam-macam dongeng. Nah, yang pertama di sini yaitu adalah fabel. Nah, fabel mangrupikeun dongeng sasatoan anu ngandung atikan ngeunaan kalakuan anu hade sareng anu goreng dina dongeng. Nah, dina dongeng karakter sato watekna siga manusa. Ieu ngagambarkeun watek sareng karakter manusia. Nah, jadi fabel itu adalah dongeng binatang yang mengandung pendidikan. Ya, di sini mengandung pendidikan. Kenapa mengandung pendidikan? Karena kita bisa mengambil pelajaran yang terdapat pada fabel tersebut. Lalu itu juga tentang perbuatan baik dan buruk. Jadi nanti di dalam fabel ada sasatoan itu adalah binatang ya. Sasatoan itu mungkin kita di Indonesia sering mendengar tentang fabel mengenai si kancil, lalu yang lain-lain itu banyak ya sebenarnya di Indonesia. Nah, di sini nanti ada karakter binatang yang menyerupai manusia, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, hal tersebut menggambarkan watak dan budi pekerti manusia. Jadi, di situ digambarkan seperti kehidupan manusia tapi diperankan oleh binatang. Seperti itu. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, tadi ada fabel, sekarang ada juga sage. Nah, sage mangrupikeun dongeng anu ngandung unsur-unsur sejarah. Nah, di sana ada sejarahnya ya. Tapi tetap sesah percanten kanyataanna sabab unsur sejarah ditekan ku unsur fantasi. Oke, jadi sage itu dongeng, dia masuk ke dalam dongeng, macam-macam dongeng selain fabel tadi, yang mengandung unsur sejarah. Jadi di situ ada sejarah-sejarah yang dianggap terjadi di dataran Sunda. Nah, namun tetap sukar dipercaya di sana. Kenapa? Karena ada unsur-unsur fantasi. Misal unsur fantasinya itu mungkin yang mendirikan 1000 candi dalam satu malam. Nah, jadi kalau misalkan kita pikir dengan logika manusia,
unsur fantasi atau tadi membangun 1000 candi dalam satu malam itu kan nggak mungkin ya. Jangankan 1000 candi, mungkin satu rumah pun belum tentu jadi dengan sendiri. Nah, cuma di sini di dalam dongeng kita mengenal namanya sage. Jadi itu adalah cerita, kita bisa mengambil kebaikan yang terdapat dalam ceritanya, tetapi kita tidak bisa mempercayai unsur fantasinya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada legenda. Nah, ini legenda ini sering banget ya kita jumpai. Nah, legendanya eta dongeng anu diciptakeun ku masyarakat anu aya hubunganana sareng kaayaan alam sareng nami daerah. Nah, dongeng anu nyaritakeun ngeunaan kejadian alam atanapi tempat. Jadi legenda itu adalah dongeng yang diciptakan oleh masyarakat yang ada hubungannya dengan kekayaan alam dan sebuah nama daerah. Jadi misalkan asal muasal kota Cianjur, seperti itu. Itu ada legendanya. Oke, kita langsung. Nah, sekarang ada parabel, masih dalam macam-macam dongeng. Nah, parabelnya eta pasemon anu ngandung sindiran atau anu atikan. Dongeng anu eusina nilai pendidikan, perumpamaan oge tiasa carita pondok sareng sederhana anu ngandung hikmah atanapi pedoman kahirupan. Nah, parabel itu adalah dongeng perumpamaan. Jadi kita perumpamaan yang di dalamnya itu ada kiasan-kiasan. Jadi mungkin nanti ada satu adegan di mana si pemerannya itu dia melakukan sesuatu tetapi ada tujuan tertentu. Nah, sifatnya ini tentu mendidik. Nah, dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan juga bisa kita masukkan ke dalam parabel. Parabel juga bercerita tentang cerita pendek sederhana, tapi banyak hikmah dan pedoman hidupnya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada karakteristik dongeng. Jadi dongeng itu gimana sih sebuah cerita bisa masuk ke dalam dongeng? Yang pertama menggunakan alur yang sederhana atau menggunakan alur sederhana. Jadi alurnya itu enggak panjang. Kenapa? Karena dongeng itu sifatnya itu cerita pendek gitu ya. Nah, ceritanya pondok tur gancang gerak yang kedua ya. Jadi ceritanya itu singkat dan bergerak cepat. Nah, dia itu dalam satu dongeng itu biasanya dari awal kejadian sampai akhir kejadian itu sudah masuk ke dalam satu dongeng. Seperti itu. Lalu yang ketiga, karakter-karakter henteu dijelaskan secara rinci. Nah, jadi di sini karakternya itu nggak dijelaskan, hanya sekilas untuk mendukung isi dari dongengnya itu sendiri. Lalu ditulis dina gaya naratif lisan. Nah, lalu diuraikan secara gaya penceritaan secara lisan. Jadi kita bisa mendongeng secara lisan. Jadi tanpa melalui tulisan juga bisa kita ceritakan kembali seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan naratif lisan, contoh lain misalkan novel. Novel itu kan dia tebal ya. Jadi agak sulit untuk kita tulis dalam gaya naratif lisan. Lalu yang selanjutnya, itu kadang pesan atanapi tema ditulis di cerita. Jadi pesannya nanti biasa di akhir. Pesan yang terkandung dalam dongeng ini adalah bla 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 gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, biasanya perkenalanna pondok pisan sareng langsung. Jadi pendahuluannya itu singkat, padat dan jelas. Jadi misalkan di suatu daerah yang tenang atau misalkan di suatu hutan yang lebat hiduplah seekor kelinci, misal seperti itu. Cukup sampai situ itu pendahuluan mengenai latarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih karakteristik dongeng. Nah, dia itu dicarioskan nganggo plot sederhana atau alurnya itu sederhana. Jadi nggak alurnya misalkan alurnya alur mundur, tetapi mundurnya itu tidak terlalu jauh seperti itu. Alur ceritana pondok sareng gancang. Tadi udah sederhana, pendek dan juga cepat. Lalu yang selanjutnya, palaku dina cerita henteu diceritakan secara rinci.
Jadi karakter dari tokohnya itu tidak dijelaskan secara detail. Kenapa? Karena kalau misalkan diceritakan secara detail, itu akan memakan waktu yang banyak untuk menceritakan dongengnya itu sendiri, gitu ya. Nah, kejadian dina carita lolobana fiksi atanapi imajiner. Jadi banyak yang merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak lazim. Atau ya contohnya tadi membuat 1000 patung seperti itu atau 1000 candi, maaf ya. Nah, jadi di situ kejadiannya itu sulit diterima oleh akal sehat sebenarnya. Atau ada juga misalkan terbentuknya gunung Tangkuban Perahu, katanya ada kejadian di mana si tokohnya itu menendang sebuah perahu yang besar. Jadi terbentuklah Tangkuban Perahu seperti itu. Oke, selanjutnya ditulis dina gaya gambar secara lisan. Jadi digambarkan secara omongan gitu ya. Lalu langkung ti nekanan karena isi atanapi kejadian. Jadi lebih menekankan pada isi atau peristiwa. Jadi peristiwa intinya yang akan ditekankan di sana. Nah, di sini ada beberapa cerita di Jawa Barat yang biasanya itu terkenal sekali. Jadi udah sering kita ceritakan di kalangan masyarakat. Nah, yang pertama ini ada si Kabayan. Jadi si Kabayan itu adalah tokoh di mana dia itu sangat lucu dan sangat cerdik, tapi juga menggelitik gitu ya. Jadi dia itu tokohnya itu ya pokoknya gayanya itu gaya seperti orang-orang Sunda. Nah, ini ya kelihatan ya. Si Kabayan dia pakai penutup kepala seperti ini, lalu bajunya serba hitam seperti ini, seperti masyarakat di pedesaan, tapi orangnya itu sangat lucu, seperti itu. Lalu ini juga ada Ciung Wanara. Lalu next, nah di sini ada Sangkuriang yang tadi Ibu ceritakan, yang dia itu menendang sebuah perahu yang besar, nah sehingga terbentuklah Tangkuban Perahu. Nah ini seperti ini. Nah, kalau Tangkuban Perahunya itu masuk ke dalam legenda. Karena apa? Karena terjadinya suatu daerah atau suatu tempat. Lalu ada juga di sini dongeng asal-usul Danau Situ Bagendit. Nah, yang selanjutnya ada Lutung Kasarung dan Purmasari. Nah, itu adalah dongeng-dongeng yang biasa dikenal oleh masyarakat Jawa Barat atau daerah Sunda. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai dongeng. Mungkin nanti kalian ada yang pernah ingat pas masih kecil pernah diceritakan oleh orang tuanya mengenai dongeng yang ada di dataran Sunda. Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalian bisa berdiskusi di kolom komentar nanti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.